Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Basuki Utomo Channel. Tak henti-hentinya negeri ini diterpa berbagai macam isu, baik itu hoax maupun nyata adanya, mengenai nasab para habaib yang meragukan, dan pernyataan Bahar bin Smith yang akan membongkar makam Nabi terkait isu tes DNA, dan lembaga Robito Alawiyah yang dipertanyakan keberadaannya karena disinyalir menjadi lembaga yang tidak kredibel dan nasab bisa diperjualbelikan. Dan sekarang Panji Gumilang menjadi berita, menjadi bola liar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, pemerintah akan bersikap hati-hati menghadapi polemik pondok pesantren Al-Zaitun, sebab isu dugaan aliran menyimpang di Ponpes Al-Zaitun tersebut menyangkut masalah sensitif dan kompleks. Ini kan memang menyangkut masalah yang sensitif, kompleks, menyangkut banyak orang. Karena itu kita harus hati-hati, katanya saat ditemui usai haul ke-53 Bung Karno di Masjid At-Taufik, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta. Pemerintah belum mengeluarkan keputusan terkait masalah Ponpes Al-Zaitun. Saat ini pemerintah masih dalam proses mendengar berbagai keterangan, berbagai pendapat, dan usulan dari berbagai pihak. Ya, masih kita tampung suara baik dari pihak Al-Zaitun. Jadi akan kita mintai keterangan lagi, kemudian pendapat usulan dari pihak luar, jelas Muhadjir. Kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan negeri ini dan memberikan jalan keluar terbaik bagi bangsa ini. Akhir-akhir ini kita memang sulit mendapatkan kebenaran yang hakiki. Semua orang dapat menunjukkan kebenaran menurut versi mereka masing-masing. Rahmat dan hidayah Allah yang dapat memberikan kebenaran yang hakiki, sambil kita tetap berusaha untuk mendapatkan rahmat dan hidayahnya, sehingga hati kita tetap kokoh dan lurus berada di jalannya. Tokoh kita kali ini Abdussalam Rasidi Panji Gumilang, biasa dipanggil Panji Gumilang. Beliau seorang pendiri Yayasan Pesantren Indonesia untuk kemudian membangun pondok pesantren Al-Zaitun pada 13 Agustus 1996. Beliau kelahiran 70 Juli 1946 di Gresik, Jawa Timur.
Pendidikan, beliau lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kampus 4, tahun 1966. Juga beliau lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Istri beliau Faridah Alwidad. Berikut kisah hidup Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Diketahui Pondok Al Zaitun saat ini sedang menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Ponpes Al Zaitun dianggap menyebarkan ajaran sesat, tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Rupanya Panji Gumilang bukan pendiri asli dari Ponpes Al Zaitun. Sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto akhirnya muncul ke publik. Imam Supriyanto pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani untuk mendirikan Ponpes Al Zaitun. Seiring berjalannya waktu, Imam bertemu dengan Panji Gumilang. Imam menuturkan kala itu Panji Gumilang berprofesi sebagai pedagang beras. Setelah mengenal sosok Panji Gumilang, Imam tertarik mengajak kerjasama untuk mendirikan pesantren Al Zaitun. Dan permintaan itu pun disetujui oleh Panji Gumilang hingga keduanya bekerja sama. Panji Gumilang itu dulu teman usaha dagang beras. Beliau juga dagang beras dibawa ke Jakarta. Saya kan di Subang. Dulu beli beras, ujar Imam Supriyanto. Akhirnya dari interaksi itu bicaralah. Saya pikir ini sosok yang bisa untuk diajak mengembangkan pesantren kita ini, sambungnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Ponpes Al Zaitun berdiri. Struktur organisasi pun juga telah jelas. Seiring berjalannya waktu, salah satu pendiri Ponpes Al Zaitun yaitu Haji Sarwani meninggal dunia. Atas hal itu, Imam pun langsung berkonsultasi dengan notaris. Dari hasil konsultasi tersebut, ditetapkanlah Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al Zaitun. Oleh karenanya di tahun 2005 itu kita menambah personel badan pendiri yang pada waktu itu saya tinggal sendiri karena Pak Sarwani kan sakit, bahkan beliau terus meninggal, ujar Imam. Akhirnya kita berdua dengan Pak Panji, saya konsultasi kepada Ibu Rokayah sebagai notaris. Pendiri yang ada mengangkat dan menetapkan 4 orang sebagai badan pendiri, yaitu Panji Gumilang, Agung Sedayu, kemudian Abu Sabit, dan Abdul Halim. Nah, akhirnya dibuatlah susunan badan pembina diketuai oleh Panji Gumilang. Sekretarisnya Abdul Halim, saya sebagai anggota dan beberapa anggota yang lain, sehingga jumlahnya 13 orang, sambungnya. Akan tetapi karena suatu hal,
Imam Supriyanto tiba-tiba didepak dari pendiri Al Zaitun, hingga pada akhirnya Ponpes Al Zaitun dipimpin oleh Panji Gumilang seorang diri. Dan kini Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jamaah. Padahal dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Pada waktu itu belum terlihat seperti yang sekarang terjadi, berjalan normal-normal aja, ujar Imam. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat menjadi perbincangan setelah diduga menyebarkan ajaran sesat. Sederet ajaran nyeleneh Ponpes Al Zaitun satu persatu terungkap. Satu di antara ajaran yaitu soal melaksanakan ibadah haji dengan tawaf mengelilingi gedung Ponpes Al Zaitun. Mantan pengikut Panji Gumilang, Anto pun membongkar kebiasaan ratusan ribu pengikut pimpinan Ponpes Al Zaitun itu. Hal tersebut diungkap Anto dalam acara Fakta TV One. Menurut dia, Panji Gumilang mendoktrin pengikutnya untuk mempercayai bahwa Ponpes Al Zaitun merupakan Madinahnya Indonesia. Karena itu setiap bulan Muharram, ratusan ribu pengikut Panji Gumilang berkumpul di Ponpes Al Zaitun. Inilah ibu kota NII. Madinahnya Indonesia itu di Al Zaitun, ucapnya. Dikutip dari kanal YouTube TV One News. Makanya jangan heran kalau Muharram kumpul 100.000 orang, bahkan hampir 200.000 orang. Ratusan ribu pengikut itu yang kemudian menggalang dana fantastis untuk Ponpes Al Zaitun. Dalam mengumpulkan dana, pengikut Panji Gumilang bahkan menghalalkan berbagai cara, termasuk perampokan dan aksi kriminal juga dihalalkan dalam ajaran Panji Gumilang. Itu real itu. Dan itulah kapal selam yang besar itu yang mensuplai uang untuk kapal pesiar yang tidak punya mesin, ucap Anto. Penggalangan dana karena melegalisasi semua tindakan. Imbasnya kepada pribadi yang melakukan aksi kriminal tugasnya. Pernyataan Anto senada dengan pengakuan pengurus Ponpes Al Zaitun, Ken Setiawan. Menurut Ken Setiawan, pengikut Ponpes Al Zaitun melaksanakan haji tersendiri. Mereka, kata Ken Setiawan, berkumpul di Ponpes Al Zaitun pada 1 Muharram untuk melaksanakan ibadah haji. Para pengikut Ponpes Al Zaitun lantas melaksanakan ibadah tawaf, namun bukan dengan mengelilingi Ka'bah, melainkan dengan berkeliling di lingkungan Ponpes seluas 1.200 hektar menggunakan mobil. Melempar jumroh bukan pakai batu, tapi pakai sak semen. Semakin besar semakin soleh, ucap Ken Setiawan. Dikutip dari tribuncirebon.com. Panji Gumilang juga mengatakan Al-Quran itu bukan dari Allah, melainkan perkataan Nabi Muhammad. Berarti ini kan menodai agama. Di balik kemegahan bangunan Ponpes Al Zaitun, kata Ken, ada gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam. Orang yang mau belajar dimanfaatkan Panji Gumilang. UUD, ujung-ujungnya duit. Boleh mencuri, boleh merampok, menghalalkan segala cara.
novel Tuhan izinkan aku jadi pelacur, itu NII. Jadi merampok orang kafir itu enggak apa-apa, kata mereka. Jadi mereka cari uang. Mereka zakatnya bukan beras tapi uang. Memberi harta itu boleh, karena nanti kalau NII dan Al-Zaitun menang, nanti dikembalikan tandasnya. Terus apalagi yang tersisa dari Al-Zaitun kecuali hanya kesesatan yang nyata. Ajaran Rasulullah diselewengkan hanya untuk meraih pengikut sebanyak-banyaknya dan untuk membangun Al-Zaitun sehingga menjadi besar seperti sekarang ini. Secara fisik oke lah. Tapi Panji Gumilang telah menghancurkan syariah Islam dengan sebenar-benarnya. Dan tidak mungkin Allah menurunkan azabnya, karena azab yang sebenarnya sudah menanti di alam kubur. Saya berharap pemerintah tidak ikut dalam membesarkan Al-Zaitun. Saya juga berharap para elit tidak menjadi backing Al-Zaitun. Para jenderal tidak campur tangan dalam memberikan perlindungan kepada Al-Zaitun. Kalau sudah sesat, katakan sesat dengan tegas, karena sudah menyimpang dari syariah Islam. Sekalipun Panji Gumilang mengatakan, apa hak kita menuduh Al-Zaitun sesat? Apa hak kita mendiskreditkan Al-Zaitun? Apa hak MUI mengatakan semua itu? Selama bukan Allah yang menyatakan semua ini, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Pernyataan yang arogan semakin menunjukkan bahwa Al-Zaitun tidak berakhlak kepada umat, kepada Nabi, kepada Allah yang Maha Esa. Semoga Al-Zaitun segera sadar. Panji Gumilang kembali membuka kitab dan memori lama ketika menjadi santri di Pondok Gontor dan ketika menjadi mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga hal yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.